Pemirsa, saya sekarang sedang berada di Kampung Tipar di daerah Cakung. Kalau kita lihat di sini, sepertinya warga sini fanatik dengan klub bola Jakarta, Jackmania. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Banyak yang lebih penting dan lebih positif yang ada di kampung ini. Di kampung ini kreatif. Mereka memberdayakan warganya bukan hanya dalam sektor ekonomi, tapi pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Itu yang bikin saya datang ke sini. Saya Adit, dan ini Metropolis. Kecanduan game online merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian dari masyarakat luas. Sejak pandemi menerpa 1 tahun silam, sontak semua kegiatan di luar rumah berubah menjadi kegiatan online. Dan mirisnya, generasi muda yang juga siswa sekolah dengan cepat menjadi candu terhadap gawai. Di kampung ini punya solusi bagi warganya guna menghadang kecanduan terhadap gawai tersebut. Sebuah balai atau kursi bambu diartikan secara harfiah yang difasilitasi banyak buku, balai buku, hadang terpaan game online. Baca buku bukannya bengong. Ibu, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Adi dari Jakti. Iya, silakan duduk. Iya. Bu, saya ada sedikit ini oleh-oleh Bu buat anak-anak. Oh iya. Halo anak-anak. Halo. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Saya ngobrol dulu sama Ibu, boleh? Boleh. Ibu, namanya siapa, Bu? Nama saya Butini. Butini. Boleh duduk sini. Iya, boleh. Silakan Butini sambil agak ke depan sedikit. Iya, Nah, iya gitu. Butini, selaku apa di sini, Butini? Untuk pembimbing anak-anak. Pembimbing anak-anak. Wah, luar biasa. Bu, Butini, Iya. ini ada berapa anak sih, Bu? Kalau setiap harinya kira-kira 20 atau 15 anak. 20 atau 15 Iya. anak. Karena ini musim hujan jadi pada ini ya. Di rumah. Jarang yang datang. Nah, Bu, ini mayoritas teman-teman yang ada di sini apa warga sini kah? Iya, warga sini. Cuma Sekitar sini untuk saja. warga sini aja. Ini kalau warga luar nggak boleh. Boleh datang. Kita nggak membatasi. Tuh. Jadi semua boleh. Boleh datang. Kegiatannya apa aja sih, Bu, di balik? Kegiatan di Balai Buku ini untuk menarik minat baca anak-anak ya. Kegiatannya ada baca buku, ada cerita dongeng. Kadang kita manggil juga untuk cerita dongeng di sini. Biar mereka variasi, biar tidak bosan ya. Ada latihan nari juga. Berarti pengajar-pengajar yang datang sini pun emang relawan juga ya, Bu? Iya, relawan. Kadang ya kita ya yang ngajar itu yang mau datang aja. Kebanyakan anak-anak usianya berapa nih, Bu? Sekitaran ada yang 8 tahun sampai 12 tahun yang SMP ya. Sampai 12 tahun. Jadi sebenarnya ini anak-anak ini sebelumnya itu sekolah atau tidak Iya, sekolah, Bu? sekolah. Semuanya sekolah. Cuma karena lagi online, mereka kan harus belajar di rumah. Di dalam kondisi Iya, di dalam pandemi pada belajar di rumah. Sehingga kan memerlukan kuota. Nah, di samping itu kita di Balai Buku juga menyediakan wifi gratis. Bagi masyarakat yang mau belajar menggunakan wifi, silakan datang ke Balai Buku. Tuh. Ini bebas ya, maksudnya mereka belajar di sini itu membawa pelajaran mereka masing-masing. Yang tidak bisa dibantu oleh orang tuanya di rumah, kita bantu di sini. Berarti otomatis Ibu bantu pelajaran mereka sendiri? Iya, kita dibantu banyak, ada pemumun, ada para dawis yang bantu juga. Tapi latar belakang Ibu sendiri memang dulunya pengajar atau? Iya, latar belakang saya
pengajar awalnya. Jadi sambil kan kita nggak ngajar nih, libur, ya udah daripada bosan di rumah, kita kumpul di sini untuk belajar rame-rame. Memang hobi berarti. Iya. Bu, ini kan anak-anak itu dikenakan biaya atau tidak, Bu? Di sini gratis, tidak dikenakan biaya. Untuk peminjaman buku ya, untuk peminjaman buku kita di sini gratis. Jadi anak-anak hanya menyatat buku apa yang dipinjam, kita tulis namanya, alamat rumahnya, nomor HP mamanya yang bisa dihubungi. Biasanya kita batasi cuma seminggu. Dibatasi seminggu saja. Saya penasaran nih sebenarnya. Ini mulai di masa pandemi pas bulan apa, Bu? Waktu masa Agustus ya? Agustus. Iya, Agustus. 20 Agustus kita buka. Berarti anak-anak sebelum mulai di sini di balai buku ini kegiatannya apa aja tuh, Bu? Kalau gitu, Bu? Biasanya cuma buat tempat nongkrong ya. Ini kan pos kamling tadinya. Tadinya pos kamling dibuat nongkrong anak-anak. Kadang pada main game tuh. Di sini main game. Main game online. Sebelum ada iya, sebelum main game online. Ibu-ibu pada kongko, kita pada ngobrol-ngobrol di sini. Nah, akhirnya ya. iya, akhirnya punya ide tuh. Ketuanya punya ide, para anak mudanya, yuk kita Karang Taruna kita buat balai buku aja. Daripada buat game online yang enggak ini ngerusak anak-anak kan? Iya, lebih baik kita minatin yuk anak-anak buat minat baca. Minat baca sekarang kan kurang. Nah, Dengan banyaknya media-media iya. digital. Akhirnya Ibu pokoknya tujuannya untuk meningkatkan minat iya. baca kepada anak dan menjauhkan dari game online. Iya, gitu. betul. Nah, Bu, di sini tuh jam belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kita belajar mulai dari jam 7:30. 7:30 pagi? Iya, 7:30 kita sampai jam 12. Sampai jam 12. Nanti Siang. kalau ada yang, nanti ada yang, kadang kan ada yang sekolahnya siang. Jadi kita mulai jam 1, itu bisa dibuka jam 1 sampai jam 3 sore. Tuh. Luar biasa. Iya. Bu, saya boleh nggak ngobrol sama anak? Boleh, silakan. Halo. Ini dia Nama TK anak PAUD. TK PAUD. Kelas 1. Kelas 1 SD. Iya. Namanya siapa? Siapa? Fani. Kamu? Nada. Ada kamu? Ramzi. Ramzi. Fani seneng nggak belajar di balai buku? Oh, seneng. Baca buku, senangnya baca buku apa? Buku apa bacanya? Apa? Dongeng. Oh, buku dongeng. Ibu gurunya asik-asik nggak di sini? Baik-baik nggak? Asik-asik. Wow. Bisa enaknya ngapain sih di sini? Kalau di sini Fani seringnya ngapain? Seringnya ngapain? Main. Warnai ya? Mewarnai. Bu, susah nggak sih didik anak-anak? Ya sebenarnya beda-beda umur gitu, ya beda-beda umur. Cuma kan mereka punya apa karakter sendiri ya. Kasihkan mereka apa ya udah itu yang kita suruh mereka lakukan. Ada yang mau mewarnai, ada yang mau baca buku cerita-cerita silahkan. Cuma kita bimbing apa sih itu gitu. Jadi sekian lama musim kering, danau itu menjadi kering, teman-teman. Jadi ikannya nggak ada, airnya pun nggak ada. Tuh. Panjang Tungkai tak dapat menemukan air setetes pun. Jadi dia, aduh, haus banget nih. Jadi tidak ada air minum. Ia sangat haus dan lapar. Ikan pun nggak ada. Ikan nggak ada, air nggak ada. Panjang Tungkai teringat akan temannya kerbau air yang mungkin tahu jalan keluar baginya. Jadi dia harus cari jalan keluar nih karena di sini udah nggak ada air dan makanan lagi. Ia mengembangkan sayap-sayap terbang cepat ke sawah dan tempat kerbau air tinggal. Langsung terbang deh. Terbang jauh banget. Cari makan lagi, ya kan? Panjang Tungkai menjumpai temannya berkubang di sawah. Lalu hinggap di kepalanya. Kan tahu nggak sering lihat burung yang hinggap di kepala kerbau? Set. Oh, nggak tahu. Gitu. Jadi dia itu saling hinggap di kepala kerbau untuk makan makanan itu tuk gitu. Kan sering ada lalat di kerbau. Kerbau itu heran melihatnya. Panjang Tungkai sapanya. Mengapa engkau tidak terbang ke utara? Nah, teman-temannya kan udah pada terbang ke utara tuh, karena udah masuk musim panas nih di sini, gitu kan? Beserta burung-burung bangau yang lainnya. Panjang Tungkai hampir menangis mendengar pertanyaan temannya. Tolong aku kerbau,
Akhirnya si Panjang Tungkai ngerasa bersalah, dia ngomong, tolong aku. Katanya memohon, aku sangat serakah nih tuh, makanya teman-teman nih, hei dengerin nih, waduh, nggak boleh serakah, ya tuh karena Panjang Tungkai serakah tuh, jadi dia teman-temannya pada jalan untuk nyari makan, dia mau di situ nah saya habisin nih makanan di sini, dia serakah, akhirnya dia kesusahan sendiri, airnya habis, makanannya habis, makanya teman-teman di sini nggak boleh serakah, ya kan, harus saling berbagi. Aku kira akan mendapat menguasai sendiri telaga dan tempat bila yang lain telah berangkat tuh. Tetapi sekarang tempat-tempat itu sudah kering. Nah, akibat keserakahannya jadi si Panjang Tungkai itu jadi kehabisan makan dan kehabisan minum, jadi pusing sendiri. Ini Bu, ada lagi Fani nih Bu, aku pengen nanya lagi. Kak Adit mau nanya, enakan belajar di sini apa di rumah ya? Alasannya kenapa tuh? Alasannya kenapa? Hah? Nggak tahu, alasannya nggak tahu pemirsa gitu kan ceritanya. Enakan belajar di sini tapi alasannya nggak tahu. Kalau kamu enakan belajar di sini apa nanti di sini? Kenapa? Gratis ya. Ada wifi. Gratis, kedua banyak Teman, iya. Ini kan pasti perlu adanya wifi, ada perlu biaya. Iya. Itu dan di sini tidak dikenakan biaya sekolahnya. Iya. Itu dari mana Bu? Dananya kita kadang dapat sumbangan ya dari dinas, dan ada donaturnya. Jadi mereka yang mau memberi sumbangan kita terima. Iya, warga sini. Kalau buku-buku banyak kita dari dinas pendidikan ya, dari dinas pendidikan Jakarta. Perpustakaan, yang bagian perpustakaannya dapat dari sana. Luar biasa, bagus banget. Nanti buku kesenangannya buku apa? Baca buku apa? yang di depannya Apa tuh? Gue TNI. Iya, senang lihat pesawat-pesawatnya gitu ya. Teman-teman gimana? Asik gak sama teman-teman di sini? Asik banget. Kadang kalau untuk ngilangin jenuh mereka belajar nih, kita hari Sabtu ada pertemuan dari jam 8 sampai jam 10. Kita kumpulin anak-anak, ada cerita dongeng, atau ada ngadain senam bersama ya. Senam bersama juga, senam anak, senam PAUD, senam TK. Iya, olahraga bersama, kita ngadakan games. Oh, berarti terus diisi terus warga sini biar tidak kosong gitu. Tapi Bu, saya pertanyaan tadi, kan baru mulai lagi bulan Agustus Bu. Anak-anak kan kesini tadinya untuk main game segala macam, ngumpul-ngumpul doang. Itu untuk anak-anak untuk diajarkan untuk belajar itu ada kesulitan atau gimana Bu? Awal memang ada kesulitan awalnya. Gimana kesulitannya apa Bu? Mereka kan kadang kalau belajar online di rumah mamanya yang ngerjain. Yang nulisin mamanya. Kalau di sini kan mereka harus sendiri. Gimana nih untuk narik mereka supaya kumpul di balai buku ngerjain sendiri. Tuh. Ya akhirnya kita pakai taktik cara untuk menarik minat mereka. Ada kadang hari Sabtunya kalau mereka sering datang kita adakan games untuk menarik minat mereka, ada hadiahnya. Jadi mereka mau berkunjung ke balai buku walaupun cuma mengerjakan soal. Berarti tetap ada kesulitan awalnya Bu? Iya, awalnya ada kesulitan. Bu, karena anak-anak kan kurang minat untuk baca. Nulis pun untuk baca males. Ada mama di rumah yang ngerjain gitu. Kalau di rumah dikerjain mama ya? Iya, ditulisin mama ya. Ditulisin mama, kalau di sini belajar sendiri, ayo belajar. Bu, cara melepas anak-anak dari game online itu gimana sih Bu? Caranya kalau menurut saya ya diterapkan. Banyaknya kegiatan pertemuan anak-anak ya supaya mereka lupa dengan main game sendiri. Kalau ada game sendiri asik dengan dunianya. Kalau dengan ginian banyak nih, ntar mereka main dampu atau main ini di sini ya nari-nari atau latihan pencak silat, marawis di sini juga ada. Karena dekatnya dengan Pak RT, jadi kita latihan marawisnya ada. Di sini juga ada semua banyak, pokoknya banyak kegiatan di sini. Warga-warga semua dukung apa gimana Bu? Iya, dukung. Alhamdulillah warga dukung semua. Bu, di sini ada berapa anak Bu yang
suka main HP dan akhirnya lepas HP gitu. Yang suka nih, tuh yang pada main HP, Ramzi sering main game. Oh, Bang Apatir. Jadi waktu selama PJJ itu kurang lebih 20 anak. Ada. Kalau PJJ. Yang suka main game gitu. Awal yang belajar. Lama-lama dia bawa temen, dia ngajak temen kumpul di balai buku. Tuh. Ya lumayan. Seneng banget ya. Seneng banget ini ada. Halo. Bengong-bengong Kalau ini umur Kalau yang ini anak SMP ya, kalau yang 2 SMP. Kalau yang ini kelas 6, kelas 5, kelas 4 dia. Ini kelas 2. Nih yang kelas 2. Oh, ada umur-umurnya Bu. Iya. Bu, ada nggak Bu? Ada orang tua gitu yang bawa anaknya ke sini. Bu, ini Bu, anak saya udah kecanduan game online. Tolong dong diajarin gimana supaya. Oh belum, kalau yang Belum seperti ada. itu. Kalau yang seperti itu belum ada. Paling yang nganterin untuk ngajar. Yuk kita main ke sana ke balai buku. Karena kan banyak anak-anak gitu kan. Ya main balai buku untuk baca-baca cerita. Banyak juga yang kayak gitu. Kadang didampingi sama emaknya juga yang masih kecil. Tuh. Iya. Anak-anak itu bisa betah, kita kasih free. Jadi setengah jam bisa lah untuk buka YouTube gitu. Oh gitu. Belajar lagi. Boleh. Tapi mereka lebih senang karena kan pakai wifi gratis. Di tengah anak-anak semua YouTuber nggak lemot Bu, tapi Enggak, alhamdulillah ya. Berarti yang- Alhamdulillah. Kadang kan cuma 20 yang datang. Kadang 15 itu. Kita batasi ininya. Yang siswa yang datangnya. Nanti siang ada lagi. tapi di sini anak-anak jadi tertib, jadi disiplin latihan disiplin juga ya Bu ya. Iya. Ya kadang mereka kita belum buka aja udah pada datang duluan. Udah pada bawa buku, megang buku. Ini kapan sih dibukanya, jam berapa gitu. Saya pengen tahu deh dari Ibu seorang pengajar. Apa sih yang pengen tujuan Ibu buka balai buku ini untuk di warga-warga sini apa sih? Tujuannya untuk membangkitkan anak-anak ya, untuk membaca, rajin baca. Karena kebanyakan mereka untuk baca itu males. Lebih baik mereka hanya melihat saja, nggak dibaca. Kadang untuk memahami bacaan itu juga mereka kurang, yang anak SMP. Jadi dengan balai buku ini kadang kita ada literasi, baca, terus mereka harus menyampaikan apa yang hasil bacaan mereka. Itu setiap Sabtu. Kalau hari Minggunya kita tari. Saya pikir Ibu punya tujuan itu membangkitkan ya, kalau bukan kita siapa? Yang mengangkat anak-anak di kampung kita sendiri gitu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Terima kasih sama-sama. anak-anak. Iya. Tempat berukuran kecil dengan fasilitas dan buku seadanya ini di awal kemunculannya saat pandemi agar memotivasi anak-anak untuk terus menumbuhkan minat baca. Di balai buku ini, anak-anak diajarkan pula keterampilan lain, di antaranya menari tradisional. Dialah Erna, wanita berusia remaja yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran balai buku ini. Erna merasa waktu senggangnya pada saat pandemi berhasil terisi dengan hal positif. Sebelumnya, Erna juga tak berdaya atas terpaan aplikasi online dan game di dalam gawainya. Tapi Erna berhasil memotivasi dirinya sendiri
untuk beraktivitas di luar rumah yang positif dan sesuai protokol kesehatan. Lagi sering kelas online nggak? Iya, iya. Di Balai Buku dari kapan? Kita dari awal ini dibuka langsung Berarti sekolah jalan, di Balai Buku juga Jalan, gitu kan. Dan kalau Erna sendiri lebih seneng sekolah online apa masuk seperti biasa? ini sih enakan masuk ya. Kenapa? Lebih mengerti pelajarannya dibanding online gitu. Berarti kalau guru nerangin ada yang nggak ngerti bisa langsung ditanya gitu. Iya. Dan apalagi Itu gitu. main sama teman-teman gitu-gitu. Bisa jajan, Ke kantin, dapat tanggal uang jajan. yang banyak lagi. Kalau di Balai Buku kegiatannya apa aja sih? Belajar, baca buku, terus aku ikut nari, ada marawis juga, ngaji juga ada di sini. Seneng nggak ada di Balai Buku? Seneng banget, seneng banget, seneng banget pokoknya. Tadi denger ngaji, berarti ada pelajaran ngaji juga di sini? Ada. Wow, luar biasa. Oh, Pak RT juga kebetulan ngajarin Iya. ngaji. Setiap hari apa ngajinya? Setiap hari, setiap sore, abis maghrib, tiap maghrib ngaji. Jadi kegiatan di Balai Buku ini setiap hari? Iya. Kamu Erna? Kalau kan ini kan baru mulai bulan Agustus ya? Iya. Sebelum mulai Balai Buku kegiatan kamu ngapain aja? Di masa pandemi? Main HP doang. Terus main sama temen-temen yang di luar gitu. Nggak terlalu deket sama yang di rumah gitu maksudnya. Mainnya sama yang di luar gitu. Akhirnya pas Balai Buku di bulan Agustus dibuka, Jadi kamu langsung deket sama temen. kamu langsung masuk ke sini atau gimana? Langsung masuk ke sini. Langsung masuk ke sini? Iya. Emang berarti nggak ada pokoknya emang seneng pengen belajar di sini ya? Iya. Buku di sini ada buku apa aja sih? Banyak tau bukunya. Yang kamu sering baca deh? Apa ya? Banyak banget tau bukunya. Bingung. Yang dibawa ke rumah? Jarang sih kalau dibawa ke rumah. Lebih suka baca di sini. Kan rame-rame bacanya. Seneng nggak sih belajar di Balai Buku? Seneng. Seneng banget. Pengajarnya gimana pengajarnya? Baik banget. Serius? Baik. Iya serius. Baiknya gimana? Baik banget. Baik, apa tuh ngajarinnya sabar gitu. Terus gak marah-marah. Baik. Karena cita-citanya apa sih? Gak tahu deh, pengennya sih jadi apa ya? Pengen jadi guru sih. Amin. Jadi guru juga? Iya. Amin. Dan kayak gitu. Jadi guru? Gak apa-apa ya gitu, suka aja jadi guru. Baik. Baik suka gitu ya? Di sini kan banyak teman-teman nih. Seru nggak sih ada teman-teman ini? Seru lah. Seru ya? Lebih enak belajar di rumah nih, apa di sini? Di sini. Di sini? Iya. Apa sih yang kamu senang kalau lagi ada di Balai? Apa sih yang bikin kamu kangen? Apa ya? Belajar sama-samanya sih. Terus apa lagi ya? Ini kan setiap hari kan di Balai Buku. Iya. Gitu. Ngerasa, aduh, bosen nggak ya Bu ya? Kan biasa anak-anak tuh setiap kegiatan setiap hari di sini bosen sih. nggak? Enggak. Kenapa? Enggak bosan. Seru aja di sini pokoknya. Seru. Oh gitu. Suka game online nggak? Enggak. Enggak suka main TikTok. Coba dong TikTok. Terus setelah belajar di Balai Buku, TikToknya gimana? Udah Masih sih. masih sering juga? Masih. Sering ya? Oh, Kan suka TikTokan bareng juga. bareng-bareng. Oh apa? Iya. Apalagi kan sering nari bareng-bareng kan? Jadi masuk TikTok
cocokin gitu. Ya positif sih selama apa? Dipakai dengan positif ya positif jadinya. Coba nari sedikit dong. Masa sendiri? Ya nggak apa-apa, sendiri coba kayak gimana sih ini? Gerakan apa? Aduh, berdiri. Iya, sedikit aja. Satu gerakan. Ya boleh. Coba. Kayak mana ya? Kayak mana ya? Jadi kuning. Awalnya doang. Iya, gimana? Gini. Terus gini. Gitu. Gitu doang. Udah. Malu. Ya, ngajarin siapa sih? Kita bisa sendiri. Aku bertiga. Sebelumnya kan tapi belajarnya di Albo. Gitu Air Petra. Tapi kan udah enggak, jadi ikut kesini aja tarinya. Jadi dikembangin sendiri gitu? Iya, Lihat. kembangin sendiri. Hebat ya. Nih, harapan Erna di balai buku ini apa sih? Apa ya? Apa ya? Entah, ya harapannya supaya ya balai buku terus ada buat Terus kampung ada sini. dong, terus ada, jangan sampai hilang gitu. Terus anak-anaknya makin rame, soalnya kan kalau terlalu dikit kurang seru, jadi enakan rame gitu. Udah gitu dong. Orang tua sendiri setuju nggak kalau kamu ada di balai buku sini? Setuju banget. Setuju. Nggak pernah komplain orang tua? Enggak. Oke. Ya udah deh, makasih ya Nek. Iya, sama-sama. Sukses. Makasih. Kakak juga sukses. Amin. Ya, amin. Yaudah aku mau belajar deh juga ikutan belajar. Naidi, sosok pria hebat, berusia paruh baya yang menjadi motor penggerak dan pencetus ide balai buku. Berprofesi sebagai Pak RT, Naidi merasa harus membuat perubahan di lingkungannya. Ketika fenomena game online dan kecanduan pada gawai mulai merebak pada anak dan remaja, dirinya merasa perlu bertindak. Dengan izin beberapa warga yang dituakan di wilayahnya, dirinya bervisi, anak dan remaja di wilayahnya harus menjadi unggul dan cerdas. Pak RT, saya Adit nih Pak dari Oke, siap. TV. Ya. Saya tertarik banget Pak dengan apa balai buku ini Pak. Jadi sebenarnya saya pengen tahu dulu Pak RT jadi Pak RT di sini udah berapa lama? Alhamdulillah baru satu periode tahun ini. Satu periode, silakan Pak. Iya. Satu periode tahun Ya, ini. ya, 2019 ke ini baru satu periode. Nah, saya juga mau minta diceritain dan dijelaskan tentang balai buku. Balai buku ada tahun 2020, tepatnya Agustus 2020. berarti setelah Bapak 1 tahun menjadi Pak RT di sini, Siap ya. idenya seperti Ya. apa Pak? Ah. Gimana? Awal mulanya ini sebenarnya adalah pos ronda ya. Pos ronda kan adanya itu ada malam musuh bapak. Kemudian ini kan lokasi kalau siang kosong, kebetulan juga lagi ada pandemi. Kemudian kami diajak oleh Karang Taruna, Pak, bagaimana kalau kita dirikan juga balai buku di sini buat kegiatan anak belajar dalam masa pandemi seperti ini. Oke, kemudian saya izinkan, kemudian balai buku pos ronda ini disulap lah, dikomunikasikan seperti ini jadi balai buku untuk kegiatan anak-anak kami. Berarti berdirinya balai buku ini memang sudah di tengah pandemi? Benar sekali. Sudah lagi masuk pandemi? Iya, berjalan. Kan pandemi kan awal Februari Maret ya. Kita Agustusnya kita berdirikan balai buku seperti ini. Oh, di Agustus. Ya. Atas dasar apa Bapak akhirnya memutuskan untuk membuat balai buku di kampung Bapak ini? Oke ya. Kita lihat ya, sekarang anak-anak kan belajar sendiri-sendiri di rumah. Mungkin di ibunya, orang tuanya repot, ada yang bekerja. Kemudian anaknya belajar pun agak sulit ya. Kemudian kami bersama Karang Taruna, bagaimana kalau kita adakan balai buku seperti ini. Kemudian kita juga dapat WiFi gratis dari sponsor juga. Kemudian pun dari kelurahan juga pusat kita dapat buku-buku bacaan dari donatur dari masyarakat.
Dari lingkungan sini juga ya, dari kelurahan maupun dari perpustakaan juga Pak. Berarti banyak donatur yang membantu Balai Buku ini, contohnya wifi Ya WiFi ya. diganti Ya. dibantu. Ya dibantu WiFi. Kemudian anak-anak bisa jadi belajar gratis di sini. Berarti di sini anak-anak tidak ada yang dipungut biaya. Benar sekali, benar-benar. Pak, ada nggak sih Pak, pas awal-awal ingin mendirikan Balai Buku, Ya. ada nggak sih warga yang tidak setuju? Alhamdulillah sih, tapi masyarakat sini semua mendukung, support. Kenapa mendukung? Buktinya waktu kita adakan kerja bakti dalam pembuatan renovasi ini Balai Buku, mereka siap membantu. Ada yang mau mengeluarkan makanan, ada yang mau mengeluarkan barang-barang, seperti bahan-bahan itu dari masyarakat semua, swadaya masyarakat semuanya. Berarti semua mensupport ya Pak? Ya, dukung, disupport. Jadi ini Balai Buku sudah jalan Hampir 1 tahun ini, Pak. hampir 1 1 tahun ini. Ada pengaruh nggak sih buat anak-anak atau di lingkungan sini, ada pengaruh positifnya nggak? Iya, mungkin Bapak lihat sendiri keadaan anaknya kemarin bisa belajar sendiri-sendiri, kemarin mereka bisa belajar bersama. Mungkin juga kita juga setiap Sabtu ada kegiatan. Mungkin kalau ekstrakurikuler ya di sini kita adakan juga sebetulnya ada dongeng tuh Sabtu, ada lomba-lomba melukis, menggambar, mewarnai untuk anak-anak kita sini, Pak. Itu semua ada relawan-relawannya sendiri? Ada relawannya. Mereka mendukung, mensupport sekali. Relawan pun tanpa dibayar biaya apa? Benar. Ikhlas gitu. Ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kita ada kegiatan Ikra pada sini ya. Ikra itu terbaru, yaitu inisiatif keluarga ringkas aksara, namanya Ikra. Artinya mereka belajar didukung, disupport oleh keluarganya masing-masing. Kami menyiapkan buku di sini, nanti mereka bawa, nanti mereka juga dibimbing oleh orang tuanya, Pak. Pak, saya boleh tahu, mau tahu nih Pak, sebelum adanya Balai Buku ini, kegiatan anak-anak di sini ngapain aja sih Pak? Di masa pandemi atau di sebelum pandemi yang Bapak lihat sebagai ketua RT di sini? Ya mungkin mereka ya setelah belajar mereka bermain sampai sore gitu Pak. Kegiatannya nggak ada lagi. Mungkin kalau jam mengaji. Di sini kita ada pengajian juga siang ya, habis zuhur. Kemudian nanti sampai asar, sampai pulang nanti ada lagi habis maghrib di sini. Itu setiap hari. Nah, sepenglihatan Bapak, ada nggak anak-anak yang kecanduan game online? Alhamdulillah di sini nggak ada ya. Untuk wilayah saya khususnya. Apakah Bapak emang ya membuat Balai Buku ini tujuannya menjauhkan anak-anak dari game online? Benar sekali. Oke gitu? Prioritas dan itu Pak. Pak, tadi kan Bapak bilang ada yang membantu dalam segi wifi, Iya. buku. Berarti pemerintah pun atau pemerintah di sini pun mendukung Pak ya? Iya, itu pun dari perpustakaannya, dari DKI Jakarta Timur. Kemudian kami juga didukung oleh di sini ada tim ya, ada tim ibu-ibu Dawis Dasa Wisma, kemudian juga Karang Taruna tim pengajar tuh ya, tim pengajar kami di sini ada Dasa Wisma, ada ibu PKK juga, ada Karang Taruna siap tampil di sini. Ada nggak sih Pak donasi-donasi yang memang khusus dari luar gitu? Ada nggak sih? Ada dari perusahaan-perusahaan. Membantu dalam bentuk apa Pak? Ya itu dia pelajaran setiap hari Minggu itu kemarin ya sebelum awal-awal pandemi ya mereka bahasa English English School. Dari peralatan-alatannya, dari hadiahnya, mungkin dari makanan ringan dari. Berarti biar anak-anak betah dan anak-anak seneng. Nah, iya benar sekali. Kan anak-anak gitu maunya. Harus didukung, harus support, harus ada iming-iming lah istilah Betawinya itu diiming-imingin. Susah nggak sih Pak ngajarin anak-anak gitu Pak? Kita bagaimana cara meninya? Kalau kita cara mengajar mungkin itu sulit, tapi kalau kita belajar secara enjoy itu enak, mudah dan gampang kalau kita enjoy. Menurutnya hati, penting hati. Kalau kita senang, anak-anak senang, belajar juga sama kita sebenarnya enak sebenarnya. Kalau kita mupet kalau lagi pada pikiran susah itu agak sulit. Pak, enjoy aja. Dengan adanya Balai Buku ini ada pengaruhnya nggak sih Pak untuk sisi positifnya untuk karakter-karakter warga di sini gitu, mengubah nggak? Ya mungkin anak-anak selama ini ya ibu-ibunya kalau lagi senang marah-marah anaknya, sono belajar di Balai Buku aja rame-rame gitu. Gua pusing di sini gitu. Sono belajar di Balai Buku gitu. Jadi ibu-ibu pun jadinya ya daripada saya marahin. Nah, iya. Mendingan sana ke Balai Buku. Ya aku mau Balai Buku ya gitu. Iya. Gitu. Di sini apakah ada Karang Tarunanya Pak? Ada, Karang Taruna unit RW 08. Kegiatan ya karena di masa pandemi ini mereka vakum dulu. Tapi dia siap bisa membantu kegiatan di sini. Tapi sering membantu balai warga, Iya, Balai Buku Pak? Iya benar sekali, benar. Pak, tadi saya
pas lihat tadi ada Karang Taruna dari kampung lain datang ke sini. Iya, iya. Memang sering, Pak. Ya itu sih kalau ada kegiatan dia datang. Dia mendukung, support, mungkin mau lihat-lihat bagaimana keadaan wilayah sini dalam acara, menampilkan acara itu. Kemudian di sini ada juga di RW 08, ada juga baru buat lagi di RW 9. Di RW 9. Balai buku juga. Balai buku di RW 9. Dia baru bulan ini baru ada. Berarti menularkan balai-balai buku ke Iya. kampung lain berarti. Harus ada di RW 3 juga, Cakung. Kami juga sangat terima kasih kepada Bung Pajar Alfarisi ya. Dia yang sangat mendukung, mensupport kegiatan ini semua. Awal-awalnya dari dia yang mendukung, mensupport. Kenapa sih namanya balai buku, Pak? Saya penasaran juga. Balai buku kan bahasa Betawi. Balai kan itu dia tempat duduk ya, tempat berkumpul. Iya, jadi kita namakan karena kita Betawi. Nah, memang kita balai buku ya, tahu sendiri kan itu buku. Jadi balai buku adalah tempat belajar, tempat buku. Pak, kenapa Bapak ingin dari program balai buku ini ingin meningkatkan atau menumbuhkan minat baca, Pak? Karena kami ingin warga kami ini pintar, Pak. Cerdas. Tidak bisa dibodoh-bodohi, tidak bisa, pokoknya pintar mau kami khususnya. Jadi tujuan awalnya Bapak membuat balai buku itu ya? Iya. Bapak ingin masyarakat kita sekarang ini pintar. Yang Bapak khususnya warga kami di sini. pintar gitu Iya, ya, Pak. pintar. Tapi kalau orang lain mau belajar di balai buku atau Why not, mengapa enggak ya? Wih. Kami datang. Kami nggak ada dari RT lain, di sini ada datang. Kami ikut berpartisipasi juga dalam acara-acara lomba. Wifi di sini gratis, Pak. Siapapun Gratis. boleh pakai. Boleh gratis, boleh. Oh gitu. Iya, Asal, silakan. di situ sambil belajar di situ. Sambil belajar ya. Kan jaringan cuma berapa itu, kalau udah luar mereka sudah hilang. Gitu. Oh, udah sampai Iya, ada ya. Jadi ya, harus ya. digunakan Dari di sini. lokasi ya. Anak-anak dan ini operasional wifi-nya itu dari mana, Pak? Dari kegiatan Karang Taruna sendiri. Karang Taruna yang biaya ini. Warga? Warga tidak dipungut biaya sama sekali. Ini ada Karang Taruna semua. Karang Tarunanya aja. Iya. Oh, gitu. Wow, luar biasa ya, Pak ya. Tujuan Bapak ke depannya apa sih Iya. dengan balai buku ini? Kami mengharap anak-anak kami khususnya lingkungan sini, khususnya luar, ingin pintar, ingin cerdas di wilayah kita sini juga, Pak. Mencerdaskan bangsa, membuka mata, hati, mata pikiran. Itu aja. Bu. Iya. Pak RT, ya udah deh. Terima kasih, Pak. Saya pamit dulu. Oke, sama-sama. Sehat-sehat buat Bapak. Sama-sama. Sukses, Pak. Makasih, Pak. Oke, Sukses siap, buat balai siap. bukunya. Oke, siap. Ya, Pak. Assalamualaikum. Wow. Seiring berjalannya waktu, balai buku menginspirasi banyak orang. Seperti hari ini, balai buku kedatangan tamu dari anak muda penggerak Karang Taruna di wilayah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Akbar, ketua Karang Taruna ini, mengaku terinspirasi setelah melihat postingan media sosial dan pesan berantai. Abang, namanya siapa, Bang? Nama saya Akbar Hari Mulyana, Bang. Dipanggilnya Bang Bang Akbar. Bang Akbar. Bang Akbar. Bang Akbar asal dari mana, Bang? Saya dari Kampung Dukuh, Kramat Jati. Di mana? Kramat Jati, Kramat Jati. Jakarta Timur, bagian pinggir sana arah Jalan Raya Bogor. Iya, tahu. Pasar Induk. Taman Mini. Tahu. Iya, situ dia situ. Jauh-jauh ke sini ngapain, Bang? Saya jadi sama Cakung Barat ini sama balai buku ini kayak kerjasama gitu, Bang. Kolaborasi bikin balai buku Di mana? di tempat saya, Karang Taruna saya. Oh, pengen adopsi balai buku ke sana gitu. Gitu. Dibikin di sana. Iya. Jadi saya ngeliat di sini anak-anak antusiasnya baca buku gimana gitu kan. Wah, jadi saya pengen terpaku gitu, pengen bikin di wilayah saya juga. Kenapa mau bikin balai buku di wilayah Abang? Ya kayak anak-anak biasalah sekarang pada main gadget kan, buku udah rada-rada kurang. Makanya saya boleh juga nih kayaknya nih programnya Bang Fajar kan, balai buku buat diterapkan di wilayah saya gitu. Mengurangi bermain HP dah pokoknya intinya. Mengurangi bermain HP, Iya. HP biar
ya kembali ke baca lagi gitu. Menumbuhkan minat baca Iya, benar. kepada anak-anak di kampung Abang Siap, kali, iya, Bang. benar. Bang, kan pasti kan ada nanti kalau ngomongin balai buku ada yang namanya dana dan donasi untuk Ya, benar. buat tempatnya, ada wifi-nya, ada bukunya. Itu gimana, Bang? Nah, kalau di Kampung Duku sendiri kita masih masih dana kita sendiri, Bang. Sementara masih dana swadaya anak Karang Taruna kita. Nah, kalau buat soal buku kita sama ke sini diarahkan ke Sudin Perpustakaan dan Arsip. Dia insya Allah support buku, rak, insya Allah katanya support juga. Intinya ya saling ini deh. Oh, jadi kerjasama gitu. Pemerintah udah mau support. Udah, ada support. pemerintah udah support. Nah, Bang, di sana udah ada tempatnya, Bang? Udah ada tempatnya. Masih di rumah warga kah atau kalau kita di sana kita ada 5. Pengen ada 5 RW. pengen bikin 5? Dan yang baru terrealisasi baru 1 RW. Itu ada di RW 4. Itu dia pos sama kayak begini, pos ronda. Tapi udah dari dulu tuh udah ada bukunya. Nah, tinggal di kolaborasi doang. Kolaborasi di balai buku. Nah, yang satu lagi ini ada di Sekretariat Karang Taruna Kelurahan Dukuh. Gedung SKKT yang namanya kalau kita bilang, gedung SKKT. Nah, itu lagi dibangun. Lagi proses. Berarti dari 5 kampung itu yang sudah jadi 1 ya? 1, udah. Yang lainnya proses? Proses semua. Gitu, Bang. Ada lagi kan nih, Bang, kira-kira? Oh ya, ada. Masih banyak. Saya juga penasaran, Bang. Oh, gitu. Ya, Siap. yang Abang lihat, Bang. Anak-anak di kampung Abang di masa pandemi itu kegiatannya apa sih? Kalau untuk kegiatan di masa pandemi, sama, Bang. Anak-anak pada jadi kebanyakan main sih kalau kata saya mas sekarang. Dia paginya nih, saya punya adik nih. Dia malamnya main HP, paginya tidur, dibangunin sekolah, malah galakan dia jadinya. Nah, makanya mudah-mudahan ntar kalau emang udah terrealisasi balai buku di Kampung Dukuh bisa terkoordinir Jadi gitu. salah satunya adalah program menjauhkan anak-anak dari gadget. Bener itu. Dari game online. Jadi nggak ketergantungannya boleh main tapi secukupnya. Iya, mungkin. diatur waktunya. Jadi tapi Bang gimana Bang? Ini Gimana? kan Bang Akbar sendiri kan mendatangkan balai buku ke sana itu tanggapan warga sana gimana Bang? Ada yang komplain kah? Ada yang tidak mendukung? Iya. Apa? Nah, gimana? buat tanggapan warga kan kita udah berjalan nih di RW 4. Kita alhamdulillah kemarin Pusip udah ngasih buku 100 kurang lebih. Dan udah kita sebar itu buku. Jadi kita nyamperin Bang. Kita ke rumahnya. Bu, mau gak baca buku? Nah, responnya baik. Dan 100 itu habis. Dalam waktu 2 hari lah. Ada data ada, kakaknya ada lengkap semua difoto-fotoin. Jadi kita foto kakaknya buat. Jadi syarat dari Pusip tuh tolong fotoin kakak, foto alamat rumah, buat bagai data dia dan dijadikan anggota perpustakaan online gitu Bang. Responnya baik Bang, sangat baik sekali. Berarti warga sana pun sangat mendukung ya Bang ya? Dan kita juga bukan jadi dia nggak datang ke tempat itu rame-rame, nggak, kita yang datengin ke rumahnya, di bukunya itu ini Bu baca diringkes, ntar ringkesannya difoto gitu Bang. Itu program dari Dinas Perpustakaan dan Arsip namanya IKRA, program IKRA, dan kita mendukung itu. Bang, sebelum ini Abang tahu balai buku dan main ke sini tuh gimana? Apa ada teman di sini atau memang ya karena tahu aja gitu? Iya. Gimana Bang? Jadi awalnya dari media sosial sih, Instagram saya lihat postingannya Cakung Barat, balai buku, tertarik kan saya dari Kampung Dukuh jauh-jauh main ke sini sama ketua saya diajak, ayo main ke Cakung Barat, kita main aja gitu, soan. Ya udah, akhirnya main ngobrol-ngobrol, ya udah ngobrol tentang balai buku, ya udah kita buka dah di Dukuh. Gitu jadinya Bang. Akhirnya konsultasi ke Bang Fajar ya. Nah, Bang Fajar gimana terus apa aja yang mesti persiapannya? Nah, persiapan yang 5 sana gimana Bang? 5 sana persiapannya ya masih bangun. Jadi kita tuh udah jadi bikinnya dari baja ringan, dibikin kayak buat atap dah. Sama ada baliknya gitu. Masih proses semua. Masih proses semua. Dana sih, balik lagi ke dana. Nah, Bang, kesulitannya apa sih Bang? Sejauh ini apa kesulitannya? Dana Bang, jujur dana. Karena kan lagi kondisi kayak begini, kita mau minta nggak enak juga kan. Jadi kalau emang ada dana kita kerjain. Kalau emang nggak ada ya kita pending dulu gitu. Kita yang ada dulu kita iniin, apa sih namanya? Kita manfaatin yang ada dulu, yang 1 RW ini.
Berarti abang membawa konsep balai buku ke kampung abang nih. Dengan tanggapan warga yang positif dan kelurahan tanggapan Mendukung. positif juga. Iya. Perasaannya gimana bang? Senang bang, kita senang sebagai Karang Taruna, tokoh pemuda lah ya, disupport oleh masyarakat sekitar ya, senang sih, senang banget. Jadi kita apa nih, berguna gitu di masyarakat, di wilayah kita tuh berguna, gitu sih bang. Luar biasa bang Akbar. Bang, di kampung abang ada 5 tempat balai buku. Kira-kira bisa berapa anak yang bisa ditolong tuh bang? Sana bang. Kalau dari yang udah kita jalanin kan, 1 RW aja udah 100 bang. 100 anak? 100 itu 100 buku, Iya, otomatis 100 kakak, Oh. 100 kakak, 100 anak berarti kan. Ya kalau 500 berarti bang, kurang lebih segitu, bisa lebih bahkan. Berarti abang sudah menolong 500 anak untuk menjadi lebih pintar dan lebih baik gitu ya? Mudah-mudahan seperti itu bang, mudah-mudahan. Ya amin amin. Ya udah bang, harapan ke depannya gimana nih bang? Harapan kedepannya ya supaya kelurahan-kelurahan lain ikutlah, bisa ikut seperti ini gitu kan, bikin balai. Terserah sih, terserah mau gimana konsepnya. Yang penting intinya budayakan membaca. Itu aja sih bang.